Jadi di video kali ini gue bakalan bahas kira-kira the next target buat Bitcoin berapa ya. Jadi kemarin sempet turun sampai 25 ya. Gue kira di sini kita bisa ambil sedikit falling knife, ternyata dia turun lagi all the way sampai menuju ke level 21 bahkan 20.800 US dollar teman untuk rata-rata market lainnya. Sebenarnya kira-kira berapa sih the next target DAM untuk Bitcoin yang beneran ketika kita akan menyentuh itu kemungkinan besar kita bakalan reversal teman-teman ya. Jadi mengulangi pola di tanggal 5 Mei sampai di tanggal 12 Mei ini lagi. Di video kali ini gue akan bahas hal tersebut. Jadi yang pasti yang pertama kalian harus tahu adalah bahwa kita sudah break dari pola teman-teman ya. Ya kalau yang sebelumnya ini pola ascending triangle. Kalau yang sebelumnya kita break dari pola rising channel ini lalu kita goes all the way teman-teman ya. Dan kita ketemu target di level 268 di sini ya. Setelah itu kan kita mantul. Nah, kalau yang satu ini sebenarnya kita juga udah mencapai target kita nih, teman. Jadi kalau misalnya kita ukur dari paling atas ke paling bawah, kita ukur dari target breakdown-nya, saat ini targetnya ada di level 22.000 dan memang kita sudah menyentuh target kita persis saat ini, teman, di level 21.900 ini. Apakah kira-kira Bitcoin masih bisa turun lagi, teman? Gue sendiri masih menunggu momen berikutnya di mana gue akan ngejaring Bitcoin lagi. Dan nanti di harga berapa itu, teman, itu yang nanti akan gue bahas, tetapi gue akan buka posisi ini melalui platform BingX di sini ya. Platform BingX ini menyediakan leverage Bitcoin hingga 125 kali ya. Jadi jarang banget di market yang lain ada leverage sampai 125 kali ini. Kalian bisa bandingkan biaya transaksinya dibandingkan market yang lain ini juga jauh lebih rendah teman-teman. Kalian bisa bandingkan dan buktikan sendiri. Selain itu mereka juga memiliki keunggulan yaitu fitur copy trade yang jarang ada di market yang lain. Menurut gue ini cocok banget buat pemula ya. Mereka di sini ada fitur copy trade. Kalian bisa cek sejarah trader masing-masing seperti apa. Sebulan terakhir profit rate-nya berapa, dalam 3 bulan terakhir apakah mereka konsisten profit atau tidak. Jadi menurut gue cocok banget buat pemula. Selain itu bagi kalian yang sibuk kerja, nggak sempat mantengin grafik setiap saat, fitur copy trade ini sangat berguna teman. Karena kalau misalkan mereka buka posisi, kita bakalan keikutan, mereka tutup, kita juga bakalan keikutan. Jadi cukup tinggal deposit duit doang, lalu kita tinggal follow copy trader tersebut. Mungkin bagi teman-teman yang tertarik, kalian bisa langsung join BingX, linknya ada di deskripsi di bawah, teman-teman bisa langsung mendapatkan bonus sampai $120. Selain itu, kalian akan otomatis menjadi salah satu partisipan di dalam komisi trading yang rutin gue adakan ya. Biasanya gue giveaway senilai 7 juta rupiah cash ini. Selain itu juga sisanya ini rewardnya bisa mendapatkan trading bonus, dan ini khusus hanya untuk referral gue aja. Selain itu khusus untuk referral yang menggunakan link gua, kalian akan mendapatkan bonus $20 kalau misalnya kalian deposit 100 USDT minimal di sini, teman. Jadi untuk mendapatkan benefit-benefit tersebut ya, itu juga rutin gua adakan, nggak cuma sekali tetapi berulang kali ya, rutin biasanya tiap bulan. Kalian bisa langsung daftar aja menggunakan link khusus yang ada di deskripsi di bawah. Jadi pada DAM sebelumnya aja teman, skenario DAM yang terjadi di tanggal 5 sampai 12 Mei ini selama seminggu ini terjadi ya kurang lebih. Ini kalian bisa perhatikan di level 4 jam aja kita sempat naik teman-teman. Kita sempat mantul seperti yang saat ini kita alami. Setelah itu kita kena satu selling pressure terakhir lagi teman-teman. Sebelum akhirnya kita berhasil naik. Nah itu juga bisa terjadi teman-teman. Itu adalah probabilitas yang mungkin bisa terulang juga di kali ini teman-teman ya. Kita kena selling pressure lagi. Maybe itu akan membuat Bitcoin berada di bawah level 20k teman-teman. Nah, di bawah level 20k kenapa? Karena banyak banget psikologis atau orang-orang yang mungkin akan membeli Bitcoin di level 20.000 US dollar. Jadi maybe bisa sedikit overextend ke bawah level 20.000 ya, entah sedikit atau sedikit overextend ya, entah 19 atau 18. Nah, technical target yang lebih tepatnya apa? Jadi kalau misalnya kita ubah ke grafik time frame weekly untuk Bitcoin di sini ya. Kenapa sebelumnya di bulan Mei Juni ini kita menemukan support di level 28.850 ini teman-teman ya. Exactly ini di tanggal 21 Juni 28.600 US dollar. Itu ternyata dikarenakan kalau misalnya kita flashback lagi, gue juga baru menemukan ini sebenarnya di tanggal 25 Januari kita melihat ini support weekly-nya, ini kalian lihat satu candle merah. Ini paling bawahnya itu low-nya itu 28.800. Itu sebabnya kenapa di tanggal 21 Juni ini kita menemukan exactly the same support ya di level 28.600 sebagai support terendahnya. Nah permasalahannya adalah ternyata teman-teman ya, ternyata kalau misalnya kita flashback lagi ke tahun 2020 ya, dari sebelum itu ya, nggak ada support sama sekali lagi untuk Bitcoin di sini. Ini kan candle hijau jadi nggak kehitung support ya. Jadi kita hitungnya candle merah seperti ini aja. Jadi nggak ada candle support sama sekali lagi ya.
sampai all the way di sini ada sedikit candle merah di time frame 1 minggu di tanggal 7 Desember. Ini lowestnya itu di level 17.569. Jadi kita harus perhatikan support ini berikutnya untuk Bitcoin di level 17.569 ya. Dan maybe teman-teman, maybe bisa terjadi ya. Jadi itu adalah the next target kita. Potensi untuk dump berikutnya setelah sideways teman-teman, kalau misalnya ini terulang lagi, skenario di tanggal 10 sampai 12 Mei ini ya. Ini akan membawa Bitcoin all the way ke level 17.500 US dollar teman-teman. Untuk final capitalization sebelum akhirnya kita bisa mantul kembali. Menurut gue the next pantulan ini bakalan kuat banget ya ke level 28.000 at least teman, at least minimal. Kalau misalkan kemarin kita breakout ya dari sini maybe bisa all the way ke level 37.000. Dan ini adalah chance yang benar-benar tinggi banget buat ke level 28 dan bahkan buat ke level 37 gitu untuk jangka bulanan. Mungkin di bulan Juni ini sampai akhir Juni kita bisa masih berada di candle merah teman untuk Bitcoin di sini ya. Dan ternyata itu exactly bakalan hit BB bawah teman, BB bawah untuk time frame 1 bulan untuk Bitcoin. Dan kalian tahu kalau misalnya kalian menggunakan technical Bollinger Band, whenever candle ngehit BB support teman ya untuk Bitcoin ya, maka kemungkinan besar kita bakalan mantul setelah itu teman ya. Mantulnya juga bukan mantul biasa tetapi mantul keras teman. Itu udah rata-rata teknikal ya, kita lihat ke time frame sehari untuk Bitcoin juga rata-rata ketika Bitcoin menyentuh daerah BB bawah itu adalah support dan ketika dia menyentuh BB atas itu adalah resist. Ini adalah teknikal yang wajar aja dan kita bakalan menyentuh BB support ini sebentar lagi teman-teman. Kalau misalkan Bitcoin akan menyentuh level 17k ini ya, 17.000 akhir ya, high 17.000, di sana kita akan menyentuh BB bawah untuk Bitcoin dan di sana pula nanti gue akan membuka posisi trade baru untuk Bitcoin lagi dan mungkin akan gue ride untuk long term ya, untuk hingga nanti pantulannya menuju level 30.000 atau 40.000 US dollar atau bahkan bakal melebihi di atas 1 miliar ya kalau misalnya kita bakalan ketemu the next bull market untuk Bitcoin ya. Potentially nanti bakalan terjadi di tahun depan, entah itu akan mencapai level 1 sampai 2M. Nah, tapi menurut gue ini adalah final capitulation untuk Bitcoin ya. Jadi memang di level weekly-nya itu yang ternyata support paling penting ya, yang menjadi support paling penting untuk Bitcoin dan gue sedikit miss that teman ya kemarin ya. Makanya gue ngelihat level 25 itu menjadi salah satu titik support dikarenakan gue juga ngelihat tuh ya pas di tanggal di tanggal 20 Desember ini kita ada sedikit support teman di level antara 22 sampai di level 25 teman-teman yang sebelumnya resist menjadi support, tapi ternyata kita nggak menggunakan time frame sehari ini tetapi lebih tepatnya lebih ke time frame weekly dan ternyata kita ukur-ukur itu ada berada di level 17.500 teman di sini ya, 17.569 untuk Bitcoin. Itu juga exactly akan persis ngehit resist yang sebelumnya saat ini bakalan menjadi support teman. All time high Bitcoin yang ada di tahun 2017 yaitu 19k. Ini terjadi di tahun 2017 Desember yang mungkin saat ini bakal berubah menjadi the next support area. Tetapi ya nggak persis di level 19, tetapi mungkin overextend sedikit ke bawah seperti target yang kita bilang tadi di level 17.500. Jadi kurang lebih itu aja teman ya. Ini juga adalah moving average yang ke 270 untuk Bitcoin ya. Time frame weekly-nya kita sempat ngehit ini 9 Maret 2020 ya. Dan kita mantul nggak lama setelah itu. Dan ini juga kita bakalan ngehit ini lagi, garis ini lagi ya, ketika kita menyentuh level 17.900, 17.500 ini. Dan possible banget buat mantul keras setelah itu. Jadi itu aja teman-teman untuk technical target buat Bitcoin berikutnya dan itu adalah the next worst case scenario untuk Bitcoin teman-teman ya, menuju ke area level 17.500 ini. Kita nggak tahu ini bakalan terjadi atau tidak, atau dari sini kita malah bakalan ternyata langsung naik all the way ke level 30k gitu. Tetapi kalau misalkan itu terjadi ya, kalau misalkan itu nggak terjadi, maka gue nggak akan membuka trade baru gue lagi, tetapi gue akan trade nanti ya ketika dia mantul, lalu dia terkoreksi lagi, baru nanti gue akan masuk setelah itu. Kalau menurut kalian kayak gimana? Mungkin kalian bisa coba komentar di kolom komentar di bawah. Ini adalah pendapat dan analisa pribadi gue sendiri. Selalu akan riset kalian sendiri lagi sebelum membuka trade apapun atau posisi trade apapun. Dan seperti biasa, sampai jumpa di next video.